Seperti Ya. ini sekarang berobat juga kan nggak ada KTP. Iya, nggak ada KTP. Ini berobat tadi ditanyain KTP nggak ada kata saya. Gitu. Tapi alhamdulillah lancar lah. Dari dokternya, alhamdulillah atas izin Allah, Iya. mata Pak Hadi masih bisa disembuhkan. Pagi ini kita akan berobat ya. Ya. Nah, Bapak berdoa mudah-mudahan semua berjalan lancar. Nah, ini kereta api lewat tuh. Nah, Pak Hadi, sekarang kita kan mau ke rumah sakit ya. Ya. Nah, Bapak berdoa semoga semua berjalan lancar, Ya. Amin. mendapat obat, Amin. dan insya Allah diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, amin, amin. Ya, kita berangkat ya. Ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Ya, ini kita lagi ngantri di Poli Mata mengobati Bapak Hadi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan diperiksa oleh dokter mata. Mudah-mudahan ini bisa diberikan kesembuhan. Mohon doanya buat Bapak Hadi. Ini Bapak Hadi masih di ruang tunggu. Dia ngobrol sama pasien yang lagi nunggu antrian juga. Ini kita sudah pulang dari rumah sakit. Nah, ini kita sudah hampir sampai rumah. Nah, ini sudah dibeliin makan buat Ibu Parida sekalian, Pak Usup, biar bisa makan. Alhamdulillah udah nyampe. Ini sudah kembali ke gubuknya lagi. Duduk dulu bapaknya, duduk lagi ke tempat bapak. Nah, makan dulu. Tadi saya tanyain Pak Hadi mau dibungkusin nasi. Oh iya katanya, saya nggak punya apa-apa katanya gitu. Oh iya. Nah, sok makan dulu, udah siang. Iya. Pak makan Pak. Iya Bu, siapa? Silakan. Ke Pak Ucup satu Bu. Ya, Pak Ucup, Bu Parida udah dibeliin. Direpotin aja terus ya Pak. Enggak sih Bu, nggak ada yang direpotin. Saya makan Pak. Ya Pak, silakan. Semoga Allah membalasnya lebih dari apa yang Amin. diberikan sama saya, Amin. sama bapaknya. Ya. Tuh ada piringnya Pak, taruh di piring nggak? Piringnya Bu mana? Tuh udah piring. Ibu makan Bu. Itu nggak sendok. Enggak, pakai tangan. Pakai tangan aja. Tuh udah lapar ini, udah siang. Udah Iya. lapar bener. Lapar banget. Iya, udah lapar banget ya. Ya. Bismillah. Nanti saya ke sini nanti hari Rabu. Iya, iya. Saya mau ngurus KTP. Iya. Oh iya ya Pak. Mau bikinin KTP dulu ya hari Rabu. Saya ini Bu, ini katarak. Ya. Kataraknya sudah buram semua, udah rusak. Ya. Udah lensanya sudah rusak semua. Kemudian korneanya juga yang sebelah kiri juga sudah menebal. Nah, itu harus dioperasi kataraknya. Oh iya. Ya, dioperasi. Nah, untuk operasi itu biayanya sangat mahal. Nah, kalau ada KTP kita bisa urus BPJS. Gitu. Nah, nanti saya harus urus BPJS nanti. Bisa Pak. Apanya? KTP? Moga bisa. Mudah-mudahan bisa ngurus KTP ya. Kita nggak tahu nih, makanya kita datangin kelurahan dulu nanti. Mudah-mudahan tidak dipersulit. Ya. Semoga dipermudah segalanya. Seperti Ya. ini sekarang berobat juga kan nggak ada KTP. Iya, nggak ada KTP. Ini berobat tadi ditanyain KTP nggak ada kata saya. Gitu. Tapi alhamdulillah lancar lah.
Nah, ini setelah selesai makan, tadi Pak Hadi sudah kelaparan sepertinya. Iya. Langsung makan. Iya. Untung tadi kita kepikiran beli nasi. Iya. Sekaligus Bu Farida, Pak Usup. Gimana Pak, udah kenyang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah kenyang. Alhamdulillah ya. Ya. Lapar banget. Lapar banget. Lapar banget. Tadi pagi langsung ya. Iya. Jadi pagi-pagi tanpa sarapan. Tanpa sarapan. Langsung berangkat. Iya. Hanya minum teh ya. Iya. Hanya minum. Oh, minum kopi sedikit. Iya. Oke. Nah, kebetulan tadi teman-teman di rumah sakitnya tuh cukup lama. Cukup lama. Kalau saya lebih lama lagi, saya jam 5:30 itu sudah antri ambil nomor untuk di pendaftaran. Nah, setelah saya daftarkan, kemudian sekitar jam 8 saya ke sini menjemput Bapak Hadi untuk dibawa ke rumah sakit. Dan pulang setelah siang karena antriannya cukup lama. Pak Hadi, Ya. ini kan kita kan sudah, Pak Hadi kan sudah diperiksa tadi. Sudah. Mendapatkan penjelasan Iya. dari dokter. Dari dokter. Bagaimana ini tanggapan Bapak Hadi? Yang mana dari dokternya, alhamdulillah atas izin Allah, Iya. mata Pak Hadi masih bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Nah, Iya. bagaimana tanggapan Bapak Hadi? Ya, kemarin saya mendengarkan penjelasan dari dokter. Ya hati saya dan harapan saya banyak. Karena Pak masih bisa disembuhkan menurut dokter. Namun saya ya bingung lagi Pak. Karena harus pertama saya kan tanpa identitas. Betul. Ya Pak ya? Ya. Dokter menjelaskan ada KTP-nya tidak, enggak. Kan begitu. Ya. Kalau ada itunya kan bisa diurus BPJS-nya. Betul. Kan begitu, Pak. Betul sekali. Jadi saya di situ ya down, Pak. Downnya Iya. karena tidak ada identitas. Iya. Oke, nah ini saya jelaskan dulu. Karena kemarin kalau di rumah sakit kita tidak boleh mendokumentasikan, jadi Iya. saya cukup menarasikan kepada teman-teman semuanya apa sesungguhnya yang dialami oleh Bapak Hadi. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari dokter spesialis mata Bapak Hadi kiri dan kanan sudah mengalami katarak yang Iya. sudah cukup berat. Sudah cukup berat. Cukup berat. Lensanya sudah buram, Iya. sehingga tidak ada lagi respon untuk cahaya. Nah, itu dua-duanya kiri dan kanan. Sedangkan mata kiri korneanya sudah rusak. Rusaknya kenapa? Ya, yang pertama, kemungkinan pernah infeksi berdasarkan penjelasan Bapak Hadi yang pernah mandi di bekas galian septic tank. Nah, ini salah satu penyebabnya. Kemungkinan ya. Kemudian yang kedua, dulu waktu Bapak Hadi pernah menjadi kuli, mata Bapak Hadi pernah terkena serpihan keramik. Iya. Ya. Iya. Sehingga matanya tuh terluka. Nah, itu yang menyebabkan kornea matanya rusak. Jadi dua macam nih penyakitnya Bapak Hadi di mata ini. Tetapi kalau untuk bagian saraf, dokter belum bisa mendeteksi apakah sarafnya rusak atau tidak. Tetapi menurut dokter, jika ini katarak, insya Allah masih bisa untuk dioperasi dengan harapan ganti lensa lagi dan mudah-mudahan bisa pulih seperti sedia kala. Tapi ketika sarafnya sudah rusak, kemungkinannya untuk sembuhnya mungkin agak perlahan ya. Mungkin diobati dulu atau bagaimana, cuman kita nggak tahu ya. Tapi yang penting kataraknya harus dioperasi dulu. Untuk operasi katarak ini memerlukan biaya yang sangat besar.
apalagi kataraknya kiri dan kanan. Sangat besar membutuhkan dana. Nah, jalan satu-satunya adalah dengan mengurus BPJS Bapak Hadi. Kita bisa menyanggupi mengurus BPJS Bapak Hadi, tetapi kita terbentur dengan identitas Bapak Hadi yang tidak punya sama sekali. Jadi Bapak Hadi tidak punya KTP. Beliau pernah punya identitas KTP itu zaman dulu dan itu pun sudah hilang. Jadi beliau ini belum memiliki KTP elektronik, belum pernah perekaman. Nah, jadi timbul kendala lagi masalah identitas Bapak Hadi. Ketika identitas sudah ada, kita langsung membuatkan BPJS. Bapak Hadi, Ya, terkait KTP, Iya. ya, Bapak Hadi kan tidak punya KTP. nggak punya. Tapi dulu pernah punya, Pak. Pernah ya? punya. Pernah punya. Pernah. Dulu pernah punya ya, Bu, ya, benar ya? Iya, iya. Nah, kemana, Bu, itu? Itu KTP-nya? ya ketinggalan di Jakarta. Ada ininya ya, bawa ke bawah banjir. Oh, ke bawah banjir, hancur ya? Iya. Ya udah. Oke, nah semenjak itu surat juga habis. semua surat-surat juga habis ya. Nah, semenjak itu udah nggak ada KTP lagi. Nggak punya Nggak KTP. punya KTP. hanya yang punya apa bapak punya anak saya sama saya, tinggal fotokopinya aja. Oh, aslinya hilang. Hilang. Tadi Bapak Hadi dibenturkan ketiadaan KTP. Iya. Ya. Iya. Harapannya tadinya sudah bisa untuk mengurus BPJS. Iya. Tetapi terbentur dengan ketiadaan KTP. Benar. Terus Pak Hadi bilang cukup down lah ya. Iya. Cukup down, tidak punya KTP. Iya. Ini bagaimana Pak harapan Bapak ini? Apakah Bapak harus menyerah aja? Apakah harus pulang? Ya udahlah, saya nggak usah operasi, nggak usah bikin KTP. Saya mau pulang aja ke Jawa. Nah, seperti apa Pak? Pilihan Bapak. Apakah Bapak mau nyerah aja Kalau atau mau ngurus KTP nih? kalau kira-kira bisa diurusin Pak KTP-nya, iya. Bikin KTP gitu Pak kira-kira. Bagaimana Pak? Nah, insya Allah Pak ya, kita akan usaha. Iya. Kita akan tetap berusaha, tetapi jika dari pihak kelurahan tidak berkenan memberikan KTP, membuatkan identitas untuk Bapak, ya apa boleh buat Pak ya? Kalau Kita berusaha. Iya, jadi begini Pak, kalau nanti dari pihak kelurahan sesuai Bapak menjelaskan dengan saya, Bapak sudah usaha, tapi hasilnya dari pihak kelurahan begini, ya mau tidak mau ya saya menyerah, ya saya minta diantarkan saja ke Jawa. Diantarkan saja ke Jawa. Begitu Pak. Oh gitu. Ya, tapi kalau saya Pak ya, Iya. kita tetap berjuang dulu. Ya, kita tetap berjuang dulu. Sampai di mana ini? Kita upayakan membuat identitas Bapak, membuat KTP. Iya, iya. Setelah pembuatan KTP, saya urus BPJS Bapak. Iya. Nah, setelah itu baru kita ajukan untuk operasi. Ya, kita kontrol ke puskesmas, kemudian dilanjutkan ke rumah sakit, ke dokter spesialis, dan insya Allah jika Allah mengizinkan semuanya dipermudah Pak. Amin. Ya, itu harapan kita. Dan itu saya pasrahkan kepada Bapak. Saya nggak paham Pak. Iya. Ya. Iya. Saya tidak paham itu. Saya pahami cuma hanya KTP-nya saja. Saya nggak punya. Bagaimana nanti bikin KTP? Jadi saya mohon dengan sangat saya pasrahkan saja sama Bapak. Ya, teman-teman, jadi mohon dimengerti dan mohon dipahami juga. Saya menyampaikan seperti ini kepada Bapak Hadi bukan bermaksud melemahkan semangat Bapak Hadi, ya, bukan melunturkan semangatnya untuk berjuang agar bisa dioperasi. Tidak. Tujuan Kak saya menyampaikan hal-hal ini adalah cerita kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya di kelurahan, ketika di RT misalnya, awal ini kan kita kan ke RT dulu. RT. Awalnya dari RT. Andaikan Bapak RT tidak berkenan,
otomatis kita tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di tingkat RW maupun kelurahan. Karena begini teman-teman ya, dari tingkat RT mungkin menurut saya pihak RT sudah tahu rumah-rumah yang ada di sini, gubuk-gubuk yang ada di sini, dan dari pihak RT-nya menganggap wah ini rumah-rumah liar yang jika dibuatkan identitas takutnya mereka akan menetap di sini. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian Pak RT tidak mau memberikan rekomendasi untuk pembuatan KTP. Ya, tapi ini mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita berharap semua dimudahkan, semua dilancarkan. Semoga Bapak RT, Bapak RW dari pihak kelurahan memiliki rasa empati untuk saudara-saudara kita ini yang terlantar di sini. Mudah-mudahan beliau-beliau yang di atas ini memberikan kemudahan semuanya, tidak mempersulit, sehingga KTP Bapak Hadi bisa dikeluarkan segera. Jadi itulah alasan kami kenapa saya sampaikan ke Pak Hadi kemungkinan-kemungkinan tersebut, agar Bapak Hadi ketika betul-betul terbentur dengan masalah ini, Bapak Hadi tidak down banget gitu. Itu intinya ya. Jadi Pak Hadi, saya menyampaikan ke Pak Hadi begini, saya bukan bermaksud mematahkan semangat Pak Hadi ya. Ini hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Bisa saja ini tidak terjadi Pak, karena saya yakin pemangku-pemangku jabatan di atas mereka juga punya hati lah ya, ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ini. Meskipun mohon maaf pendatang liar, maaf teman-teman ada kereta. Jadi setiap kita ngobrol, kalau di pinggir rel kereta api selalu aja iklan lewat ya. Ada iklan lewat, jadi kita harus berhenti sejenak. Bapak Hadi tetap bersemangat ya. Jangan patah semangat dengan kata-kata saya yang seakan-akan oh Bapak Hadi ini nggak punya KTP, nggak bisa diobati, nggak begitu ya. Ya, semangat untuk sembuh ya Bu Farida ya. Nah, kita tetap berjuang agar Bapak Hadi bisa mendapatkan KTP. Sekarang kita ke Ibu Farida yang notabene selalu mengurusin Bapak Hadi di sini. Nah, Ibu Farida, Ibu Farida mendengar dari dokter ini, insya Allah ini memberikan harapan lah Bu ya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Tanggapan saya ya alhamdulillahirrabbilalamin, tapi ya terkendala dengan identitas. Tapi Allah, moga-moga Allah memberi kemudahan segala urusan ini. Allah mengabulkan keinginan Bapak ini, moga-moga cepat mendapat KTP. Dimudahkan gitu. Ya, dulu sebelum Bapak bertemu dengan saya, ya, ataupun sebelum Bapak saya bawa ke rumah sakit, dunia Bapak sudah gelap selama 2 tahun lebih. Selama 2 tahun itu Pak, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan Bapak dah hidup dalam kegelapan seperti itu? Ya, saya nggak bisa apa-apa selama 2 tahun lebih, hanya di tempat tidur, dibangunkan suruh makan, bikin kopi, udah ya tidur lagi karena nggak bisa kemana-mana Pak. Dijemput mandi sama ibu nih. Udah bikin kopi. Oh, dijemput mandi, diantar mandi, pulang. Kopi. Tidur lagi. Itu yang jelas 1 tahun full Pak. 1 tahun full seperti itu? Iya. Tadinya kan masih seperti apa buram-buram itu. Masih bisa sedikit-sedikit. Yang betul-betul berat 1 tahun ini Pak. 1 tahun ini betul-betul berat ya. Iya. Saya ingin tahu nih, dulu kan dunia Bapak berwarna ya, penuh warna. Ya, Bapak melihat segala macam ya, tahu wajah-wajah orang. Tiba-tiba semua itu diambil oleh Allah, kenikmatan itu. Tiba-tiba dunia Bapak gelap. Bagaimana perasaan Bapak? Sedih. Bukan saja sedih. Oleh karena itu saya
kadang-kadang di malam hari, ya Allah, mungkin inilah dosa saya. Jadi intinya sedih, Iya, kecewa, iya, kecewa ya, Gulita. karena dunia gelap gulita, Iya, tidak bisa tidak bisa melakukan melihat, apa-apa, tidak bisa. gitu ya. iya, Tetapi semua itu harus dijalani, Pak ya. iya, iya. Mau sedih kayak gimana pun juga, Ya, mau tidak mau Bang. kecewa, Iya, hidup tetap berjalan, iya. semua harus dijalani. Karena apa, Pak? Kekayaan setelah saya sadar ya, Pak ya. Aku bisa ngopi, saya bisa makan, melangkahkan kaki bisa, harus dituntun. Ya. Seperti Bapak kemarin 1 hari nuntun saya di rumah sakit. Ya, ya. Di dalam hati saya ya, Bu, Pak Asri nuntun saya ke sana kemari sampai lupa naruh motornya. Aku udah khawatir. Oh, gitu. Cerita. Iya. Iya. Bu, Bapak sedih katanya di rumah sakit. Oh, Itu motornya Pak Asri lupa naronya katanya gitu. Sampai 3 kali nyari-nyari. Iya. Gitu. Jadi seperti itulah perjuangan kita, Pak ya. Iya, Nah, itu semua kita lakukan iya, demi kesembuhan Bapak. Ya. iya, Dan satu lagi nih, kenapa saya luangkan waktu untuk Bapak seharian, seperti yang Bapak bilang untuk Iya. Bapak seharian. Ini demi amanah dari teman-teman Detik Asa. Teman-teman Detik Asa berharap Bapak Hadi untuk diobati dulu Sembuh, sebelum pulang. iya, Ya, sembuh, disembuhkan dulu, dipulihkan dulu penglihatannya Iya. sebelum pulang. Nah, oleh karena itu, saya insya Allah saya berjanji harus menjalankan amanah ini iya. sebaik-baiknya. Terima kasih. Harus menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Saya hanya bisa berharap ketika saya meringankan beban orang, memudahkan urusan orang, dalam hal ini beban Pak Hadi, kita berusaha meringankan bebannya. Insya Allah ke depannya ketika saya dalam kesulitan, insya Allah urusan saya akan dipermudah. Amin ya, Pak. Amin. Iya. Amin. Saya tidak mengharapkan apa-apa untuk di dunia ini. Hanya saja saya ingin semuanya hanya mendapat ridho Allah Subhanahu Ya, wa taala. Allah Maha Tahu, Pak. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Ya. Saya juga mengucap terima kasih pertama sama Pak Asri juga. Malam hari saya nangis. Pak Asri begitu baik, bukan sekedar baik, sampai nuntun-nuntun saya di rumah sakit. Enggak sekali. Muter-muter rumah sakit, ya Allah. Mudah-mudahan nanti dilancarkan nih urusannya tentang kesembuhan saya ini, begitu Pak. Amin. Ya Bapak, Bu, ini berhubung hari sudah siang, Iya ya. kami akan langsung mengurus identitas Bapak, KTP Iya, Bapak, iya. datang ke RT untuk menjelaskan keberadaan Bapak di sini. Iya. Permasalahan yang Bapak hadapi. Iya. Mudah-mudahan dari RT-nya nanti memberikan rekomendasi ke kelurahan. Iya. Ya. Iya. Oke. Ya Bapak, tetap semangat ya. Iya, iya. Tetap semangat. Semoga Iya. perjuangan kita ini membuahkan hasil. Ya, amin. Dilancarkan semuanya. Iya. Sehingga Iya. Bapak bisa mempunyai KTP. Ya, mungkin itu aja Pak. Ya, 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 terima ya. kasih semuanya. ya. Kami pamit dulu. Iya. Ya, oke. Baiklah, Pak. Terima kasih ya. Oke, Pak, salam Oke. dulu. Ya, Ya. ya, semangat Pak ya. Iya. Bu. Iya. Ah.